Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Rizky Pujiarini, NIM 190210102105 dari Pendidikan Fisika Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus adalah teori fisika mengenai hubungan antara ruang dan waktu yang diterbitkan oleh Albert Einstein pada tahun 1905, di mana Albert Einstein memberikan dua postulat. Postulat yang pertama berbunyi, hukum-hukum fisika berlaku invarian atau bentuk yang sama dalam semua kerangka acuan inersia atau kerangka acuan yang tidak mengalami percepatan. Misalnya seorang A sedang berdiri di peron stasiun kereta api, sedangkan orang B sedang berada di dalam kereta api yang melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Menurut orang A yang dalam keadaan diam, orang B yang berada di dalam kereta lah yang melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Namun, menurut orang B yang berada di dalam kereta, dia menganggap dirinya diam, justru orang A lah yang bergerak dengan kelajuan 80 km per jam. Postulat kedua berbunyi, laju cahaya dalam ruang hampa bernilai sama untuk semua pengamat, tanpa memperhatikan gerak cahaya maupun pengamatnya. Berbeda dengan teori relativitas Newton yang menyatakan bahwa ruang dan waktu adalah mutlak. Pada postulat kedua ini, Einstein justru menyatakan bahwa ruang dan waktu adalah relatif, di mana kelajuan cahaya dalam ruang hampa merupakan besaran mutlak, yang artinya tidak ada kelajuan lain yang lebih besar daripada kelajuan cahaya. Jadi, diukur sama pada kerangka acuan yang bergerak, kelajuan cahaya dalam ruang vakum atau dalam ruang hampa adalah sama. Misalnya, jika ada dua pengamat mengamati suatu peristiwa, yang satu diam dan yang satu lagi bergerak terhadap peristiwa itu, maka persamaan ruang dan waktunya tidak akan sama. Agar lebih memahami tentang postulat dari Einstein, saya mengutip video dari catatan Sirebias. Albert Einstein mengusulkan teori relativitas khusus sekitar tahun 1905. Teori ini berlandaskan pada dua postulat. Postulat pertama, hukum fisika dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan yang berbentuk sama pada semua kerangka acuan inersia. Perhatikan ilustrasi berikut. Di sisi kiri, di sana terdapat pengamat diam. Ini merupakan kerangka acuan S. Di sisi kanan, sebuah UFO bergerak ke kanan dengan kecepatan tetap. Jika kita berada di dalam UFO, maka awan terlihat bergerak ke kiri. Ini merupakan kerangka acuan S aksen. Pada kedua sisi, sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan yang sama sebesar V0. Jika diukur, ternyata kedua bola menempuh lintasan yang sama dalam setiap detiknya. Menggunakan konsep gerak vertikal ke atas, pengamat S mendapati setiap saat posisi bola akan memenuhi persamaan Y sama dengan V0T minus setengah GT kuadrat. Demikian juga pengamat S aksen, Y aksen sama dengan V0T minus setengah GT kuadrat.
Dapat dikatakan, kedua bola memenuhi hukum fisika yang sama. Inilah yang dimaksud oleh Einstein dalam postulat pertama. Postulat kedua, kecepatan cahaya di dalam ruang hampa ke segala arah adalah sama untuk semua pengamat, dan tidak tergantung pada gerak sumber cahaya atau pengamat. Perhatikan ilustrasi berikut. Di sana terdapat sebuah UFO dan seorang pengamat. Ketika UFO melepaskan sinar laser, pengamat tersebut mengukur kecepatan cahaya sebesar C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Sekarang, UFO bergerak ke kanan dengan kecepatan 1 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Pengamat tersebut mengukur besar kecepatan cahaya masih sama, sebesar 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second, bukan 4 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Sebaliknya, jika UFO diam, akan tetapi pengamat bergerak dengan kecepatan 1 dikali 10 pangkat 8 meter per second ke kiri, ternyata besar kecepatan cahaya yang terukur masih sama, sebesar 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second, bukan 4 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Menggunakan dua postulat ini, Einstein dapat menyatakan bahwa semua besaran fisika bersifat relatif, termasuk waktu, kecuali kecepatan cahaya. Kita akan mempelajari hal ini pada tutorial selanjutnya. Dampak dari teori relativitas khusus diantaranya fenomena dilatasi waktu. Dilatasi atau pemekaran waktu adalah dampak dari anggapan bahwa waktu itu tidak mutlak, tetapi relatif, di mana selang waktu yang diukur dengan oleh dua pengamat yang bergerak dengan kecepatan relatif akan berbeda. Di mana dilatasi waktu dapat dihitung dengan menggunakan rumus delta T sama dengan delta T0 dibagi akar 1 min V kuadrat min C kuadrat, di mana delta T0 sama dengan waktu sejati atau waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian, dan delta T adalah waktu relativistik atau waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Yang kedua yaitu fenomena kontraksi panjang. Panjang adalah jarak antara dua titik yang diukur. Pada dilatasi waktu, selang waktu yang diukur berbeda, sedangkan selang waktu adalah jarak dibagi kelajuan. Maka dampaknya akan ada pemendekan jarak atau panjang dari benda yang diamati oleh dua pengamat yang bergerak relatif. Pemendekan panjang itu disebut dengan kontraksi panjang. Yang ketiga yaitu fenomena relativistik. Berdasarkan pada teori relativitas khusus, massa benda yang bergerak akan lebih besar daripada massa yang diam. Yang keempat yaitu fenomena momentum relativistik. Setiap benda yang memiliki massa dan kecepatan pasti memiliki momentum. Jika kita gunakan persamaan massa relativistik pada persamaan momentum, maka dihasilkan persamaan momentum yang baru, yaitu momentum relativistik. Yang kelima yaitu fenomena energi relativistik. Menurut teori relativistik khusus Einstein, energi merupakan hasil perkalian dari massa dan kuadrat kecepatan mutlak, sehingga terdapat kesetaraan antara massa dan energi. Hukum ini juga dikenal dengan hukum kesetaraan massa energi Einstein.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.